Donald Trump mengancam akan menangkap gubernur California. Dan bukan itu saja, Trump juga mengerahkan marinir ke kota terbesar di Amerika untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Los Angeles kini tidak hanya dilanda kerusuhan, tetapi juga jadi panggung bentrokan politik terbesar antara pusat dan daerah dalam sejarah modern Amerika. Pada tanggal 9 Juni, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa menurutnya Gubernur California Gavin Newsom pantas ditangkap. Bukan karena pelanggaran hukum tertentu, tapi karena Trump menilai Newsom sangat buruk menjalankan negara bagian. Menurut Trump, apa yang dilakukan Newsom terhadap California sama seperti Biden terhadap Amerika, menghancurkan. Trump menyatakan bahwa situasi di Los Angeles sudah tak terkendali. Kalau kami tidak bertindak, kata Trump, tempat itu akan jadi bara api seperti Minneapolis. Malam itu juga, ia menandatangani memorandum pengesahan pengerahan Garda Nasional. Lebih dari 2.000 tentara dikerahkan. Dan tak lama setelahnya, 700 marinir dari Camp Pendleton dikirim ke Los Angeles. Newsom bereaksi keras. Dalam pidato emosional, ia menyebut tindakan Trump sebagai diktator dan otoriter. Ia menyebut ini sebagai momen berbahaya, di mana Presiden Amerika secara terang-terangan mengancam pejabat terpilih yang tidak sejalan secara politik. Menurutnya, marinir seharusnya bertugas di medan perang, bukan diarahkan menghadapi warga sipil Amerika sendiri. Tapi ini bukan hanya tentang kekerasan di jalan, ini adalah pertempuran legitimasi. Newsom menyadari pengiriman pasukan adalah manuver politik, bukan untuk meredakan krisis, melainkan untuk mempermalukan dan menekan pihak oposisi. Pejabat Gedung Putih bahkan menyatakan bahwa Newsom bisa menghadapi konsekuensi hukum jika ia menghalangi operasi penegakan hukum federal. Dengan kata lain, Trump benar-benar mempertimbangkan untuk menangkap Gubernur California. Tanpa dakwaan resmi, tanpa proses peradilan, apa yang terjadi di Los Angeles kini menjadi cermin krisis federalisme Amerika. Negara bagian terbesar di Amerika, California, secara terbuka menolak kebijakan keamanan nasional. Newsom dan Trump telah lama berseteru, namun ini adalah titik balik, karena kini perintah militer bertabrakan dengan konstitusi negara bagian. Trump merasa Newsom tidak cukup keras terhadap demonstran. Sementara Newsom menilai Trump menginginkan kekacauan, karena itu memberi panggung politik nasional yang ia butuhkan. David Axelrod, mantan penasihat Obama, mengatakan dengan tajam, ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Ini adalah duel dua calon presiden masa depan. Dan ketika Trump mengirim marinir ke Los Angeles, Newsom tidak punya pilihan selain melawan. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang hukum atau keamanan, tetapi tentang masa depan Amerika sebagai negara demokratis. Ketika presiden bisa mengancam menangkap gubernur yang sah, ketika kekuasaan digunakan untuk menghancurkan lawan politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya Los Angeles, tapi seluruh prinsip kebebasan sipil di Amerika. Apakah ini awal dari kebangkitan otoritarianisme di Amerika? Atau hanya babak baru dalam drama kekuasaan yang belum selesai? Amerika tidak terbakar karena batu atau molotov, tapi karena kepercayaan antar pemimpinnya telah hangus di tengah jalan.